Singa Merah Perisai Rasulullah, Nusaibah binti Ka'ab. Selamat datang di podcast Mengenang bersama saya, Hamidah Rina Mantiri, Co-Housing Sosial dari Bunda Produktif Batch 1. Nusaibah binti Ka'ab merupakan keturunan Bani Najjar, sebuah suku di Madinah. Ia lahir dari pasangan Ka'ab bin Amr dan Rabab binti Abdullah bin Habib, serta memiliki dua saudara yaitu Abdullah bin Ka'ab dan Abu Layla Abdurrahman bin Ka'ab. Nusaibah juga dikenal sebagai Ummu Umaroh yang menikah dengan Zaid bin Hashim dan memiliki dua anak, Abdullah dan Habib. Bersama keluarganya, Nusaibah mendukung dakwah Rasulullah SAW dan aktif di garis terdepan dalam berbagai peperangan. Namun, suaminya gugur di perang Badar. Setelah itu, Nusaibah menikah dengan Ghaziyah bin Amr dan dikaruniai dua anak, Tamim dan Khawlah. Walaupun sibuk mengurus keluarga, Nusaibah tetap ikut serta dalam peperangan. Awal mula masuknya Nusaibah ke dalam Islam dimulai ketika suaminya mendengar kabar tentang Rasulullah SAW dari Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair, seorang utusan Nabi, menceritakan tentang dakwah Nabi Muhammad SAW yang penuh tantangan dan godaan, tetapi tetap gigih mengajak beribadah hanya kepada Allah. Pada tahun berikutnya, ia pergi bersama Mus'ab bin Umair beserta 73 pria dan satu orang wanita untuk menghadap Nabi Muhammad SAW dalam baiat Aqobah kedua. Keduanya pun tergerak untuk memeluk Islam dan pergi ke Mekah untuk bertemu dengan Rasulullah SAW dan melakukan baiat atau janji setia pada Rasulullah SAW. Nusaibah adalah salah satu dari dua wanita yang melakukan janji setia bersama Asma binti Amr bin Adi dan bergabung dengan sekitar 73 orang dari Madinah yang juga masuk Islam. Nusaibah bersama suami dan putra-putranya ikut serta dalam berbagai peristiwa penting dan peperangan. Beberapa di antaranya adalah Perang Uhud, peristiwa Hudaybiyah, Perang Khaybar, Perang Hunain, dan Perang Yamamah. Dalam setiap peperangan, Nusaibah binti Ka'ab tidak hanya berperan dalam logistik, yaitu menyediakan air dan merawat para pejuang yang terluka. Namun, ia juga turut mengangkat senjata untuk berjuang. Dalam pertempuran Uhud, ketika pasukan Muslim hampir menang tetapi tergiur dengan harta rampasan, musuh memanfaatkan kelemahan ini dan kembali menyerang. Pasukan Quraisy mulai mencari Nabi Muhammad guna membunuhnya. Mengetahui kejadian tersebut, beberapa pasukan Muslim berkumpul untuk melindungi Nabi Muhammad. Salah satu pasukan yang terdepan adalah Nusaibah binti Ka'ab beserta kedua anaknya. Saat itu, Nusaibah dengan keberanian yang luar biasa segera mengangkat senjata menggunakan perisai dan melindungi Rasulullah SAW dengan tubuhnya sendiri. Ia terluka parah, terutama di bagian leher hingga tak sadarkan diri setelah pertempuran. Nusaibah begitu kuat, cerdas dan teguh hatinya. Bahkan Rasulullah SAW memuji keberanian Nusaibah, mengatakan bahwa setiap kali beliau menoleh, selalu melihat Nusaibah berjuang di sisinya. Karena dedikasinya dalam melindungi Nabi, Nusaibah mendapat julukan Perisai Rasulullah. Pada siang hari beliau memberikan minuman kepada yang terluka. Namun, tatkala muslimin porak-poranda, beliau segera mendekati Rasulullah SAW dengan membawa pedang untuk menjaga keselamatan Rasulullah dan menyerang musuh dengan anak panah. Beliau berjuang dengan dahsyat. Beliau menggunakan ikat pinggang pada perutnya hingga terluka sebanyak 13 tempat. Yang paling parah adalah luka pada pundaknya yang terkena senjata dari musuh Allah yang bernama Ibnu Qami'ah, yang akhirnya luka tersebut diobati selama 1 tahun penuh hingga sembuh. Setelah Rasulullah SAW meninggal dunia,
sejumlah kabilah Arab murtad. Demi menumpas kemurtadan, Abu Bakar kemudian mengirim sejumlah pasukan untuk menumpas orang-orang murtad dan mengembalikan mereka ke pangkuan agama Allah. Allah pun membahagiakannya dengan terbunuhnya Musailamah dalam perang Yamamah. Tatkala Ummu Umaroh melihat Musailamah terkapar, ia pun sujud syukur kepada Allah, melupakan semua luka di sekujur tubuhnya. Dalam peperangan ini, Ummu Umaroh mendapatkan 11 luka dan tangannya terpotong. Mujahidah yang menorehkan kata-kata cahaya di kening sejarah ini kemudian berpulang. Setelah tiba di Madinah, Abu Bakar menemuinya, menanyakan dan memastikan kondisinya. Sebab ia menempati kedudukan tinggi di hati para sahabat Nabi. Nusaibah binti Ka'ab wafat pada tahun 13 Hijriah. Az-Zahabi pernah mengatakan bahwa Ummu Umaroh adalah salah satu wanita terbaik dari golongan Anshor. Keberanian serta perjuangannya layak dijadikan teladan bagi generasi muda saat ini. Nusaibah binti Ka'ab adalah sosok yang patut diteladani karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW. Beliau selalu mendampingi Rasulullah dalam perjuangan menyebarkan agama Islam dengan keberanian dan tanpa rasa takut. Selain menjadi istri dan ibu yang bertanggung jawab, Nusaibah juga turut serta dalam berbagai peperangan, siap mengorbankan diri. Karakternya yang cerdas, tangguh, dan pantang menyerah membuatnya tetap berdiri kuat bahkan dalam kondisi terluka. Beliau selalu menjalankan amalan-amalan mulia dengan harapan meraih pahala dan kemuliaan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.